Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau selalu menjaga dan memelihara kami, melindungi kami terhadap yang jahat. Juga termasuk COVID-19 yang menyebar kemana-mana. Kau jaga kami, kau pelihara kami, kau lindungi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Bersama Bunda Maria yang melingkupi kami dengan mantul sucinya. Terima kasih Tuhan atas perlindungan ini. Meski demikian kami juga tetap harus menjaga diri kami sendiri dengan memakai masker dan peralatan lainnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus rajin membaca kitab suci. Bahkan dia memberi penafsiran yang jauh lebih dalam daripada sekedar membaca. Mazmur 110 ditafsirkan oleh Yesus bahwa Daud yang berdoa kepada Tuannya. Dan Tuannya itu akan duduk di sebelah kanan Allah dan mengalahkan segala kuasa. Meski orang Yahudi beranggapan bahwa Mesias yang akan datang adalah keturunan Daud, tetapi Yesus mengatakan bahwa dirinya secara manusiawi memang ada keturunan Daud, tetapi secara ilahi dia berasal dari Allah sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah guru. Ya, guru yang mengajar kita akan kebenaran, akan kesejatian hidup, akan keselamatan. Karena itulah maka seperti Yesus yang belajar bergaul dengan kitab suci, yang familiar, yang dekat dengan kitab suci, kita juga wajib, sekali lagi wajib, untuk membaca dan merenungkan sabda Allah. Kita sebagai orang Katolik harus jujur mengakui bahwa kita belum cukup mendalami kitab suci. Dan itu merupakan suatu kelemahan, kalau boleh dikatakan demikian, yang harus menggerakkan umat untuk semakin mencintai sabda Allah. Karena sabda Allah itulah menerangi hidup kita, menerangi perjalanan diri kita, menerangi segala sesuatu yang gelap. Ya. Sabda Allah itu di mana akhirnya kita melihat dan mengalami bukan hanya kata-kata tulisan buku, tetapi Allah yang berbicara. Dan terlebih yang berbicara adalah Yesus sendiri. Sang Sabda menjadi manusia. Karena itu saudaraku terkasih, di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, di mana semakin jelas, semakin terang, ya, betapa tidak mudahnya dengan virus yang semakin menyebar kemana-mana. Dengan tingkat efektivitasnya, ya, tingkat keberhasilan dalam tanda petik yang menghancurkan dalam waktu sangat singkat, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ya, dan kita harus dirawat, dan akhirnya beberapa orang tidak mampu mengatasi itu. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda dengan ini berarti bahwa kita, sekali lagi, kita adalah murid yang harus belajar terus-menerus. Murid yang harus mau mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita. Di masa pandemi ini, salah satu tugas dan tanggung jawab, salah satu panggilan kita yang paling utama, menemukan yang esensial. Sekali lagi, menemukan yang esensial, menemukan yang inti. Kemarin kita lihat, diajari oleh Yesus bahwa inti kehidupan kita adalah cinta kasih, dan itulah salah satunya. Hari ini salah satu hal inti lain adalah kita bergaul dengan sabda Allah, bergaul dengan Allah, mendengarkan suara Allah, ya. Dan itulah yang harus kita pelajari dalam diri kita, supaya kita menemukan jati diri kita sejati, menemukan kedamaian, menemukan kebahagiaan.
Karena dengan begitu, dengan bergaul dengan sabda Allah, kita diajak untuk masuk menemukan Yesus yang ada dalam hati kita masing-masing. Kita tidak terpaku lagi tidak banyak terpaku dan tidak banyak terpengaruhi hal-hal di luar kita. Yang berseliweran ke sana kemari dengan medsos yang ke sana kemari, dengan membingungkan, mengacaukan, ya, yang seringkali membuat pikiran kita, hati kita, perasaan kita galau karena melihat berbagai macam hal yang tidak kita duga dan kita harapkan. Dan saya yakin dengan pandemi yang tidak hanya berlangsung setahun setengah ini, bisa berlangsung menurut para ahli akan berlangsung selama 10 tahun. Dan itulah maka dengan kejujuran, dengan kesungguhan kita masuk ke kedalaman. Kita jujur dengan suara hati kita sendiri yang tak pernah terpuaskan. Sekali lagi, tak pernah terpuaskan oleh sesuatu apapun. Sekali lagi, oleh sesuatu apapun selain Allah. Ya. Sekali lagi, itu yang diungkapkan dalam kesejatian batin kita yang terdalam. Ya. Hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Ya. I am born for you. I am yours. Saya adalah milikmu. Dan saya hidup, saya lahir untukmu. Nah, untuk sampai kepada pemahaman yang demikian bukanlah yang gampang. Sekali lagi, bukan yang gampang. Karena kita dicekoi, ditarik oleh sesuatu yang menjauh dari Tuhan. Dalam kitab Yeskiel dikatakan bagaimana malaikat Tuhan itu jatuh, gagal. Karena kesibukan dia dengan berbagai macam hal yang menarik dia, sehingga dia akhirnya gagal mengerti dirinya sendiri, gagal mengerti Allah, gagal mengerti dirinya sendiri dan Allah. Dan dia jatuh karena kesibukan, karena begitu tergoda untuk mengikuti dorongan-dorongan lahiriah dia, kegagalan untuk masuk ke kedalaman. Sehingga dia akhirnya merasa bahwa dialah yang paling hebat, dialah yang paling jagoan, dialah paling mulia. Sehingga dia lupa bahwa ada Allah yang jauh lebih besar. Dan itu kita bisa demikian juga. Jadi saudaraku yang terkasih, masa pandemi ini adalah masa di mana kita bertanya-tanya, masa di mana kita berpikir, masa di mana kita merenungkan jati diri kita sejati, untuk apa kita hidup? Mau apa dengan kehidupanku? Mengapa saya hidup? Dan itu pertanyaan yang mendasar. Kalau kita tidak sampai kepada pertanyaan itu di masa pandemi ini, maka kita akan tergerus, terbawa oleh arus-arus di dunia yang lahir ini. Kita mencari kesibukan, kita mencari kesenangan, kita mencari kekuatan dimanapun juga. Entah lewat internet, entah lewat YouTube, entah lewat medsos. Kita sibuk dengan berbagai macam, kita gagal lagi masuk. Tuhan membawa kita untuk memasuki batin kita yang terdalam dan mendengarkan suaranya dalam hati kita. Kita gagal karena kita disibukkan oleh berbagai macam hal. Ya, kalau itu terjadi, maka menimbulkan kekacauan, kegelisahan, kecemasan, ketidakdamaian. Ya, dan itu yang terjadi. Maka saudaraku terkasih, di masa pandemi ini, saya hanya mengatakan mari kita jujur pada diri sendiri. Mari kita mendengarkan batin kita yang terdalam, apa yang dia kehendaki. Dan kita menjawabnya, kita berusahanya sedemikian rupa, sebegitu rupa, sehingga akhirnya kita menemukan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai penebus di dunia ini, sekarang ini, saat ini juga. Yang memberikan kepada kita bukan hanya kedamaian di dunia, tapi juga kedamaian abadi di surga. Dan itulah perjalanan hidup kita. Kita hidup bukan untuk diriku sendiri, kita hidup untuk orang lain, kita hidup untuk Tuhan, di mana itu menjadi kunci di dalam memasuki kerajaan Allah. Ya, semoga Anda dan saya hari ini seperti Yesus, ya, bergaul dengan kitab suci. Jadi sekali lagi, tidak berarti bahwa kalau kita berdoa setiap hari, tidak berarti kalau kita berdoa secara kitab suci dan seterusnya, ya, tujuannya pergaulan itu semakin peka dan tajam dengan suara Allah. Seperti hari ini dalam bacaan Tobit,
Kita mendengarkan bagaimana Tobit dan Tobia menjadi sadar bahwa hidupnya dibimbing, dituntun oleh Allah lewat malaikat Rafael yang melindungi, yang menyembuhkan dia dari segala macam penyakit sehingga ia kembali bersuka cita. Tuhan melindungi kita dengan berbagai macam cara, termasuk malaikat-malaikat yang Tuhan berikan kepada kita. Malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael, dan malaikat hidup kita sendiri. Tuhan begitu mencintai Anda dan mencintai saya. Jangan sampai kita hilang dan jauh dari Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Melindungi Anda, menjaga Anda. Dan dialah penjaga kita dari segala macam virus. Memang kita harus memakai masker ini. Tapi lebih daripada itu, Yesus dan Roh Kuduslah yang menjaga kita, menjaga Anda. Tuhan memberkati Anda semua. Dan Anda yang sakit disembuhkan dari segala macam penyakit. Terutama Anda memiliki mata batin yang tajam akan karya Tuhan. Tuhan berkati Anda semua dalam Bapa, Putra,